wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Camat kita, Bapak Natawirya Esos MSI beserta jajaran. Yang saya hormati Lurah Jati Sampurna, Lurah Jatirango dan juga Jatiraden. Yang saya hormati segenap pengurus ranting baik Jati Sampurna, Jatirango, Jatiraden, juga Aisyahnya. Yang saya hormati segenap panitia acara. Yang saya hormati para pengurus PDM. Ini jarang-jarang undangan lebih halal datangnya lebih dari satu PDM-nya. Ini 3, saya, Pak Saibo, dan Pak Subagiono. Yang saya hormati Ketua Cabang Jati Asih. Saya sengaja mengakhirkan Pak Gipi karena beliau spesial buat saya. Pak Gipi dan Pak Dian itu spesial buat saya. Pak Dian itu kebetulan pernah satu kantor di Rekayasa Industri. Beliau menjadi Ketua Majelis Ta'lim dan saya pembina. Pak Gipi itu lebih senior dari saya di Muhammadiyah. Beliau termasuk pendiri kampus IBM. Dulu bekas rektor STIMIK, betul Pak ya? Saya perlu menginformasikan IBM ini sekarang sedang berproses yang lebih hebat Pak. Sebentar lagi tahun ini akan berdiri kampus tidak saja institut tapi universitas Muhammadiyah Bekasi Karawang. Mohon aplaus ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau selama ini Muhammadiyah hanya kampus Ruko, dulu kampus Ruko namanya. Ya, Pak Gibi masih waktu menginisiasi kampus Ruko. Dulu ijazah S2 saya termasuk yang menjadi syarat berdirinya IBM dulu. Nah, kami sudah kepada tahap selanjutnya, insya Allah tahun ini menjadi Universitas Bekasi Karawang yang meliputi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang. Ya, dengan menambah minimal 2 prodi, ya. Jadi teknik industri dan teknik komputer kalau salah, jaringan lah. Bapak yang berbahagia, terus terang saja kami pertama depan mohon maaf, Pak Zahrul hari ini ada 3 acara beliau. Harusnya yang berdiri di sini nih Pak Zahrul, Ketua PDM. Tapi sejak pagi, siang, sore sampai malam ada 3 acara beliau. Jadi Pak Gani mohon dibantu dibadalkan ya. Namanya badal ya kualitasnya seperti ini Pak Bu, ya beda dengan aslinya gitu ya. Jadi mohon maaf dari beliau, titip salam ke seluruh pengurus ranting maupun Aisyah agar selamat berhalal bihalal, dan tentu saja mudah-mudahan sesuai disampaikan oleh wakil dari ranting tadi, ba'da Idul Adha ya, bulan Dzulhijjah akan dibentuk pimpinan cabang Muhammadiyah Jati Sampurna. Selamat ya. Berarti ini mengalahkan jumlah kecamatan di Kota Bekasi, Pak Camat. Kan cuma ada 12 kecamatan, tapi Muhammadiyah 15. Kenapa demikian? Karena memang kuantitasnya banyak Pak. Termasuk Bekasi Timur ada 2. Bekasi Timur 1, Bekasi Timur 2. Bapak sekalian, kenapa sih kita begitu semangat untuk ranting dan cabang? Ini termotivasi oleh surat Al-Imran 104 di antaranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa takum minkum ummatun ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yaqumul muflihun. Jadi Muhammadiyah ini bukan agama baru. Ini harus diluruskan deh, Pak Camat, Pak Lurah, bukan agama baru. Dan insya Allah nanti di alam kubur nggak ditanya, kamu ikut ormas mana? Enggak, aman ya. Kalau kita runtut berdirinya tahun 1912, ini adalah bentuk kegelisahan seorang Ahmad Darwis. Kalau hari ini orang banyak ribut soal habaib, Bahlawi dan non Bahlawi, sesungguhnya
Ahmad Darus itu masih ada turunan Habib. Tapi di Muhammadiyah itu dua hal yang jarang disebut. Pertama Habib, kedua Kiai. Karena kita takut di Muhammadiyah. Kalau Kiai minimal isinya jangan satu dulu. Jadi di Muhammadiyah tuh nggak berani disebut Kiai. Karena masih banyak kan isti. Ibu-ibu senang terus Pak, terus. Ya. Jadi saya Pak Zahrul baru sebut Kiai setelah masuk MUI. Kebetulan saya masuk MUI sebagai bendahara MUI. Begitu di MUI dikasih satu nama Pak Kiai Sugandi. Wah, jangan dulu, saya masih isi satu isi saya. Nanti masalah nih kartu nama nih. Gitu. Nah, perlu kami sampaikan Muhammadiyah Jawa Barat paling tertinggal se-Indonesia. Saya ulangi, Muhammadiyah Jawa Barat paling tertinggal se-Indonesia. Bayangkan Jawa Timur punya rumah sakit 40-an, 43 kalau salah. Di Muhammadiyah Jawa Barat cuma 3. Cirebon 1, Bandung 2 kalau salah. Tertinggal banget. Ya. Kampusnya pun sedikit. Ya. Bekasi aja baru institut, belum universitas, bayangkan. Ya. Di Jawa Timur tuh satu Bapak Ibu kalau main ke UMP Purwokerto itu dahsyat Bapak. Itu kedokterannya lebih banyak daripada Unsud. Di UMS itu daftar antrinya panjang. Maksudnya. Kenapa demikian? Saya justru heran. Di tempat-tempat yang justru ormas sebelahnya banyak, Muhammadiyah terpacu, Pak. Ya. Ini yang mungkin jadi PR bersama nih. Makanya saya agak bangga dengan sambutan dari Ketua Ranting yang begitu menyemangati. Nah, kami infokan saat ini kami ingin mengakuisisi satu rumah sakit. Mohon doanya nih. Rumah sakit Subki Abdul Qadir, Masjid Islam. Ya. Kita punya target kepengurusan PDM periode ini akan punya rumah sakit dan satu universitas. Kenapa demikian? Dalam rangka mengejar ketertinggalan Muhammadiyah. Ketertinggalan Muhammadiyah. Ya. Saya kebetulan di MUI itu duduk bareng dengan teman-teman NU. Ya. Saya suka bercanda Pak. Emang makanya saya udah dapat tawaran supaya masuk ke NU saya. Kalau sering bercanda katanya. Kenapa di Muhammadiyah itu banyak berdiri AUM sama usaha Muhammadiyah? AUM. Karena di Muhammadiyah itu orang terlatih untuk memberi. Ya. Pak, Bu, nanti kalau saya jadi Aisyah jadi Muhammadiyah, jangan takut-takut di absen terus untuk menyumbang. Sekarang di Bekasi Selatan itu akan bangun satu pesantren lansia. Ada seorang pramugari yang maaf tidak berkeluarga. Di ujung-ujung kehidupannya beliau wasiat mewakafkan satu tanah 317 meter di Pekayon, Indah, dekat Sekolah Darussalam. Itu kalau per meter Pak, di atas 8 juta Pak. Itu 300 meter. Makanya teman-teman NU bilang ke saya, kok Muhammadiyah kok banyak amal usahanya ya? Karena kami ini Pak, Bu, nanti setelah jadi bangunan itu, sertifikatnya dititipkan ke pusat. Dititipkan. Kita cuma ngebangun doang. Jadi ketuanya cuma maksimal 2 periode. Supaya tidak ada rasa memiliki berlebihan. Kan sekarang ini orang sering ribut kepemilikan, kepengurusan, karena ribut merasa paling berjasa. Di Muhammadiyah dikikus rasa seperti itu. Nggak boleh. Begitu sudah jadi sertifikatnya, monggo dikirim. Dan jadi ketua maksimal 2 periode. Itu. Regulasi itu yang buat kita semakin mendekati keikhlasan kita. Jadi nanti buat cabang baru di Sampurna, silakan bangun apa saja, tapi ikuti regulasi ini. Ya, nanti sudah capek-capek ngebangun, sertifikatnya dikirim. Nggak ada nama A, nama B, tidak ada. Itulah ujian keikhlasan kita. Ini belum seberapa dibanding perjuangan dirintis oleh Ahmad Dahlan. Sampai habis barang-barang dapurnya untuk SPP, untuk membayar guru-guru ngaji. Luar biasa.
Pak Gipi lebih tahu dari saya lah soal bagaimana perjuangan Muhammadiyah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang insya Allah akan berkecimpung berkeringat di Muhammadiyah, siap-siap banyak kehilangan. Ini saya mikir-mikir saya. Tetapi jangan takut. Sampai hari ini saya belum menemukan ketua PCM, ketua ranting PDM yang jatuh miskin gara-gara bergabung. Nggak ada. Pak Zahrul, dia itu alumni Kagama yang bikin 3 bank syariah. Dia harusnya habis Pak periodenya. Kata dia, Pak Gandhi, saya insya Allah nanti akan full di Muhammadiyah karena habis masa jabatan saya sebagai komisaris yang nanti Pak Kuat Bawazir. Ternyata diperpanjang. Dia bilang, saya gagal jadi orang miskin. Jadi insya Allah Pak, semakin kita memberi, semakin kita mengeluarkan infak dan seluruh kita, insya Allah bukan semakin miskin, tapi Allah tambahkan rezeki keberkahannya. Itu barangkali saya ingin menyemangati, memotivasi, insya Allah walaupun sepertinya kita kehilangan tenaga, kehilangan uang, tetapi Allah siap mengganti dengan yang lain yang lebih barokah. Mudah-mudahan yang terpilih nanti yang terbaik. Dan satu hal lagi saya ingin menyampaikan, di Muhammadiyah itu tidak ada kamusnya rebutan jabatan. Makanya Pak Ibu, buka sejarah tidak pernah ada orang lempar kursi pemilihan ketua PCM. Tidak ada grup-grupan pemilihan PDM. Tidak ada tuh ketua pusat sampai rebutan bikin grup, tidak ada. Kenapa? Jaringannya, penjaringan semua dari ranting, cabang terus. Jadi nanti tanwir itu berjenjang Pak. Nggak langsung ujuk-ujuk kepilih 13. Dan yang terbanyak 13 nggak praktis jadi ketua, tidak praktis Pak. Makanya nggak pernah di Muhammadiyah ini rebutan ketua. Karena ada satu sisi yang mungkin semakin jadi ketua semakin banyak keluar duit. Dan memang itu ujian keikhlasan. Ya, itu barangkali saya ingin motivasi teman-teman di Jadi Sampurna. Artinya yuk mari kita jalankan pemilihan PCM dengan baik dan ikuti alur yang sudah ada, negosiasi yang sudah berjalan. Dan terakhir kami ucapkan ribuan terima kasih bersama PDM, pada khusus pada Pak Camat, Pak Lurah, ya, yang sudah mendukung. Ini jarang-jarang Pak, albi halal yang datang 3 lurah, jarang ini, serius ini. Ini istimewa. Dan yang lebih istimewa nih pinter milih tempatnya sekarang ini. Jadi udah aman soal perut ini. Ya, tadi saya mulai ngelirik begitu ada bawa panci, ngelirik, wah udah siap ini. Ini paling pinter nih. Biasa kalau milih tempat di masjid jauh makanya ini. Mau bikin kotor nggak enak masjid. Tapi dengan di rumah makan begini udah aman Pak, Bu, aman. Ya, jadi insya Allah ya. Kalau bekas bilang abong pagi didimin kita ini kan, ya. Abong ya. Itu saja. Dan andai kata saya nggak sampai habis, mohon maaf karena habis ini ada zuhur acara di Rawalumbu. Kebetulan saya sama mengisi nanti acara di Rawalumbu, ya, hal-hal juga. Itulah sebutan dari PDM. Tentu saja banyak yang saya sampaikan, tapi kurang bijak jika saya sampaikan semua, karena ini guru saya juga nih, Ustadz Khair ini luar biasa beliau. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu buat kita, menjadi barokah buat kita. Dan mari terus kita jaga hubungan yang erat dengan Pak Lurah, Pak Camat, karena Muhammadiyah ini bukan kiri bukan kanan tapi al-wasat ya, di tengah-tengah Pak, insya Allah ya. Kita tidak pernah ada di bandul kiri bandul kanan, kita di tengah al-wasat ya. Dan itu menjadi garis perjuangan Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Sugandi yang telah memberikan sambutannya dan juga nasihatnya untuk kita semua. Beliau diamanahi sebagai Bendahara Muhammadiyah Kota Bekasi dan juga Bendahara MUI Kota Bekasi. Alhamdulillah, sebelum kita mendengarkan acara inti yaitu tausiah dari guru